Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan SKL. Kali ini kita akan bahas tentang manipulasi display grid CSS ya. Jadi di CSS sendiri itu ada yang namanya display block, inline ya. Ada yang display grid, display flex ya. Inline block dan inline flex, inline grid itu ada ya. Jadi target kita adalah bikin tampilan yang kayak gini. Ini misalkan ada kayak testimoni ya, kumpulan testimoni, kemudian di bagian sebelah kanannya dia itu agak turun ya, agak menjorok ke bawah. Yang ini dia agak ke atas gitu ya. Desain ini sebenarnya terinspirasi dari Figma yang sudah saya buat, desain Figma yang sudah buat ya. Jadi ada ini kayak gini. Ini sengaja turun ke bawah karena ada icon love ini ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita pakai grid ya, ya tampilannya bisanya ya seperti ini ya. Jadi kita harus tambahin sesuatu ya, biar bisa turun ke bawah. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Sebenarnya, kalau misalkan cara paling mudahnya ya kita buat dua kolom aja, dua div ya. Dua div biar bisa seperti itu ya. Ini misalnya kita inspect elemen, ini testi wrap ya. Di sini ada testimoni list ya. Nah, ini beneran di dalam testimoni list itu ada 4 item ya. Jadi bukan dibagi lagi kanan kiri, nggak seperti itu ya. Jadi targetnya kita adalah membuat tampilan grid tanpa merubah struktur HTML-nya. Kayak gitu. Kalau misalkan mau gampang sih ya tinggal ubah aja struktur HTML-nya. Tapi itu bakal ribet ketika kalian tampilannya sudah responsif ya. Kalau sudah responsif, maka dia nanti bakal diatur-atur lagi lebih ribet lagi. Nah, gimana caranya biar tanpa merubah struktur HTML, tapi kita bisa memainkan CSS-nya. Nah, ada beberapa orang yang berpikiran gimana kalau pakai flex aja, flex column ya. Misalkan ini eh, kita komen dulu, kemudian kita pakai display flex ya. Kemudian flex ya, flex direction kita pakai kolom ya. Apakah hasilnya seperti yang diinginkan? Ternyata enggak, ternyata dia malah ke bawah ya. Jadi yang benar sudah pakai grid aja gitu. Kita hapus yang ini. Jadi paling benar emang pakai display grid aja ya. Nah, kayak gini. Nah, untuk menurunkan ini, kita bisa memainkan NTH child ya. Jadi, kita bisa masukin di ini, testimoni list itemnya. Ini kan yang diturunin kan NTH child yang kedua ya. Nah, kita custom nih, misalkan di yang Amirah ini, yang bagian Amirah yang ada love-love-nya ini, kita turunin misalkan margin top. Kita buat 3 rem ya. Maka dia akan turun seperti ini. Cuma kan ini agak aneh ya. Ini naik, ininya turun, tapi di sininya masih rata. Kita pengennya seperti ini ya. Ini juga turun, ini juga naik gitu lah. Jadi caranya gimana? Nah, kita bisa pakai margin bottom ya. Misalkan margin bottom kita buat 3 minus 3 rem ya. Nah, seperti ini malah jadinya. Jadi nabrak gitu ya. Gimana biar gak nabrak? Berarti yang bagian yang ini, yang komentarnya si Eni itu, yang testimoninya Eni, kita turunin juga. Nah, berarti gimana? Kita kopas ini. Ini cara-cara kasarnya seperti itu ya. Misalkan 4 ya. Berarti nah, bakal seperti ini. Cuma ini kan berulang kan, ini kan sama kan. Nah, kita buat pakai NTH child yang 2N ya. Jadi yang pengalinya 2, maka dia punya margin top 3 rem dan margin bottom minus 3 rem ya. Jadi ketika di refresh hasilnya sama. Nah, seperti itu. Jadi buat kalian yang apa menemukan kasus seperti ini, kasus yang seperti yang saya alami, kalian bisa menggunakan teknik seperti ini. Menggunakan display grid, kemudian ditambahi dengan NTH child 2N ya. Kalau misalkan kolomnya ada 2, kalau misalkan ada 3, misalkan dia menurun ya. Misalkan menurun ini misalkan 1 FR lagi gitu misalkan ya.
Misalkan seperti ini. Nah, yang di bagian Salma mau diturunkan lagi tuh bisa sebenarnya, tinggal ditambahin lagi. Misalkan anggap aja ini ada 6 testimoni ya, maka kita bisa turunkan lagi nih, misalkan ini 3N ya. Kemudian ininya 6 atau ininya -6. Dia bakal turun lagi tuh, kayak gitu. Jadi makin turun ke bawah. Itu kalau misalkan 6. Kalau misalkan mau tampilannya seperti itu. Tapi kan karena kita hanya punya testimoni 4, maka tidak perlu seperti itu ya. Jadi FR-nya ini, nah frictionnya kita buat FR-nya tidak buat 2, jadi tampilnya seperti ini. Jadi sesuai dengan desain yang kita inginkan. Jadi bagaimana? Sangat mudah bukan? Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Jangan lupa subscribe ISKL untuk mendapatkan video-video yang eh, bagus ya. Video tutorial yang berdasarkan the real ya, the real project yang pernah saya kerjakan. Biasanya akan berkaitan tentang CSS atau tentang JavaScript atau PHP gitu ya. Ini kebetulan ini salah satu project saya. Jadi dari Figma yang didesain kemudian diubah ke bentuk WordPress ya. Ini WordPress sebenarnya. Tapi tetap aja kan ada hubungannya sama CSS. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa. Terima kasih.